Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Putri Wulandari, NIM 0702052160 dari kelas E3, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Martin Heidegger. Berikut pembahasannya. Pemikiran filsafat Martin Heidegger. Yang pertama, biografi Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889 di sebuah kota kecil Maastricht, Jerman. Keluarganya merupakan keluarga sederhana dan ayahnya bekerja sebagai koster pada gereja Katolik Santo Martinus. Ia menjalani sekolah menengah di Konstanz dan Freiburg im Breisgau. Pada tahun 1909, ia masuk Fakultas Teologi di Universitas Freiburg. Setelah 4 semester, ia beralih perhatian dan mengarahkan diri kepada studi filsafat dan mengikuti kuliah tentang ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Heidegger memperoleh gelar Doktor Filsafat pada tahun 1913 dengan disertasi tentang Die Lehre vom Urteil am Psychologismus, ajaran tentang putusan dalam psikologisme. Martin Heidegger adalah seorang filsuf asal Jerman. Ia belajar di Universitas Freiburg di bawah Edmund Husserl, penggagas fenomenologi, dan kemudian menjadi profesor di sana pada tahun 1928. Heidegger dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap eksistensialisme, dekonstruksi, hermeneutika, dan pasca-modernisme. Ia berusaha mengalihkan filsafat barat dari pertanyaan-pertanyaan metafisis dan epistemologis ke arah pertanyaan-pertanyaan ontologis. Artinya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut makna keberadaan. Heidegger juga merupakan anggota akademik yang penting dari National Socialistic Deutsche Arbeiterparti. Selanjutnya, karya-karya Martin Heidegger. Karya-karya Martin Heidegger antara lain: yang pertama, Sein und Zeit, Ada dan Waktu. Yang kedua, Kant and das Problem der Metaphysik, Kant dan Metafisika. Yang ketiga, Was ist Metaphysik, Apakah Metafisika? Yang keempat, Holzweg, Jalan-jalan buntu. Yang kelima, Vorträge and Aufsätze. Yang keenam, Identität and Differenz. Yang ketujuh, Zurzeit des Denkens. Yang kedelapan, Einführung in die Metaphysik. Yang kesembilan, Was heißt Denken. Yang kesepuluh, Nietzsche. Yang kesebelas, Phänomenology and Theology. Selanjutnya, pemikiran filsafat Martin Heidegger. Heidegger mengangkat metode fenomenologi dari Husserl. Metode ini sangat penting dalam menguji data pengalaman langsung, dengan membuang semua konstruksi epistemologis dan logis yang mencari suatu perbedaan antara kesadaran dan dunia luar akan menemukan fakta yang sesungguhnya. Eksistensi adalah keadaan aktual yang terjadi dalam ruang dan waktu. Eksistensi berarti bahwa jiwa atau manusia diakui adanya atau hidupnya. Sementara esensi adalah kebalikannya, yaitu sesuatu yang membedakan antara suatu benda dan corak-corak benda lainnya. Esensi adalah yang menjadikan benda itu seperti apa adanya. Oleh karena itu, untuk memahami filsafat Heidegger, langkah yang paling tepat adalah dengan memahami kata-kata kunci terlebih dahulu, yakni Dasein, yaitu eksistensi manusia di dunia empiris ini. Yang kedua, Seiende, yaitu beradanya benda-benda yang keberadaannya terletak begitu saja di depan orang. Yang ketiga, Facticity, yaitu fakta bahwa Dasein adalah being yang terlempar. Beberapa kata kunci tadi dipergunakan oleh Heidegger untuk menemukan dan merumuskan makna ada, seeing, being. Karena bagi Heidegger,
Dasarnya untuk menjelaskan ada itu adalah sein and sein, being and time. Dua struktur dasar atau kategori ada ini dibahas dalam adanya manusia secara fenomenologis. Namun, ada itu sendiri menurut Heidegger tidak bisa terlepas dengan waktu. Bagi Heidegger, waktu itu sama realnya. Dan dalam rentangan waktu itulah, seseorang senantiasa berada dalam kemungkinan-kemungkinan dan potensialitas, sehingga menjadi alternatif bagi manusia untuk bertindak. Dalam kondisi seperti itulah, manusia terbentur pada kehilangan-kehilangan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, ada pengalaman akan ketiadaan dan ada hal-hal yang belum terrealisasi. Sementara, perasaan yang belum terrealisasi itulah yang kemudian memunculkan perasaan cemas pada diri manusia, karena ia terbentur dengan ketiadaan dan keterbatasan. Bagi Heidegger, filsuf Jerman dengan karya Being and Time yang sangat berpengaruh terkait dengan kecerdasan identitas. Melalui filsafat Martin Heidegger, eksistensi hidup manusia menjadi sejati. Karena manusia mempunyai pengertian tentang keberadaannya hidup di dunia dan kesadarannya akan Tuhan. Pengaruh dari filsafat Heidegger yaitu manusia mampu menangkap kehadirannya yang disebabkan bahasa ucap mengenai ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.